Oke, kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan Kp dengan Kc ya. K itu di sini adalah konstanta kesetimbangan. Baik itu konstanta konsentrasi, konstanta tekanan. Nah, sekarang kita lihat dulu konstanta kesetimbangan tekanan yang disingkat dengan Kp. Nah, biasanya ini khusus untuk reaksi reversibel dalam wujud gas. Kita lihat di sini contoh reaksi reversibel dalam wujud gas. Ini gas nitrogen ditambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Ini sudah disetarakan. Kalau kita mencari Kp itu sama dengan PNH3. NH3 itu ada di kanan. Dibagi PN2, N2 ada di kiri. Dikali PH2, H2 ada di kiri. Pangkatkan koefisiennya. NH3 koefisiennya 2 berarti pangkat 2. N2 koefisiennya 1 berarti ini pangkat 1. H2 koefisiennya 3 berarti dia pangkat 3. Jadi saya ulangi, mencari Kp itu adalah tekanan di kanan, zat di kanan, dibagi tekanan zat di kiri, pangkatkan koefisiennya. P itu adalah tekanan parsial ya. Jadi kalau dia PNH3, tekanan parsial dari NH3, PN2 tekanan parsial N2, PH2 tekanan parsial H2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana hubungan Kp dengan Kc ya? Jika semua zat baik bereaksi dan produk dalam keadaan gas atau zat murni, Kc dapat ditulis sebagai Kp. Untuk beberapa reaksi kesetimbangan nanti bisa kita temukan bahwa Kp sama dengan Kc. Hubungan Kp dengan Kc tanpa kita turunkan rumusannya adalah bahwa Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Delta N itu adalah koefisien produk dikurang reaktan. R itu adalah konstanta, T itulah suhu Kelvin. Nah, misalnya nih, bagaimana mencari delta N-nya ya? Nah, kita ambil misalnya contoh reaksi yang tadi ya. Nah, misalnya ini reaksi yang tadi kita ambil di sini. Mencari delta N tadi katanya adalah molekul di kanan atau produk ya dikurang jumlah molekul di kiri atau reaktan. Di kanan ini jumlah molekulnya 2. Dikurangi dengan di kiri. Di kiri berarti ini 1 dengan 3 jumlahkan berarti 4. Sehingga delta N-nya 2 dikurang 4 adalah min 2. Itu mencari delta N. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya penggunaan rumus Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Nah, kita nanti akan mengerjakan soal ya. Ibu akan mengasih contoh soalnya. Nah, sekarang kita nih lihat nih. Menuliskan rumus Kc dan Kp. Ini latihan soal pertama. Tuliskan rumus Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Tentu untuk yang A ini, karena ini reaksinya adalah reaksi bukan homogen atau reaksinya heterogen ya. Ada aqueous, ada liquid, aqueous ya. Nah, kita menggunakan Kc lebih tepatnya. Untuk A, Kc itu adalah konsentrasi di kanan. Di kanan itu adalah H3O positif dikali F negatif dibagi konsentrasi di kiri HF dikali konsentrasi H2O. Kebetulan koefisiennya semuanya 1 ya. Nah, sehingga semuanya pangkat 1. H2O wujud liquid ya, ini dianggap konstan. Ini dianggap sama dengan 1. Sehingga rumus Kc-nya itu menjadi konsentrasi H3O positif
dikali konsentrasi F min dibagi konsentrasi HF ya. Nah, untuk zat yang wujudnya ya, zat wujud liquid dan solid ya, ini kita ganti dengan angka 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Untuk yang B ini berlaku rumusan Kp karena ini adalah zatnya wujud gas ya. Nah, mencari rumus Kp sama saja. Nah, kalau di sini menggunakan konsentrasi Kc, ini kita menggunakan tekanan. Tekanan di kanan, tekanan parsial di kanan itu zatnya apa? NO2 dibagi tekanan parsial di kiri. Di kiri adalah NO. Ini NO dikali tekanan parsial di kiri masih ada O2. O2 ya. Pangkatkan koefisiennya. Nah, kebetulan di sini koefisiennya udah ada, NO2 pangkat 2, NO pangkat 2, O2-nya pangkat 1, atau nggak usah pangkat ya, langsung kali PO2. Nah, itulah rumusan Kp dan Kc, itu rumusnya. Nah, sekarang kita menghitung harganya. Kita lihat contoh di sini. Ada reaksi kesetimbangan pada suhu 230 derajat Celcius. Inilah reaksinya. Konsentrasi zat pada kondisi setimbang sudah ada. NO setimbang, O2 setimbang, NO2 setimbang. Ditanyalah harga Kc dan Kp. Nah, sekarang kita hitung dulu harga Kc. Nah, kamu sudah tahu, menghitung harga Kc adalah konsentrasi di kanan dibagi konsentrasi di kiri ya. Pangkatkan koefisien ya. Saya ulangi, konsentrasi di kanan dibagi hasil kali konsentrasi di kiri ya. Pangkatkan dengan koefisiennya. Nah, karena di sini sudah kondisi setimbang, kita langsung masukkan ke rumusan Kc. Ini di kanan, berarti konsentrasi NO2 kuadrat, langsung pangkatkan koefisien ya, dibagi konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi O2. Nah, masukkan angkanya. NO2 ini 10 kuadrat dibagi NO 0,05 kuadrat dikali O2 0,1. Sehingga kalau kita hitung ini 10 kuadrat 100, 0,05 kuadrat 5 kuadrat 25, berarti ini kali 10 pangkat min 4 kalikan 0,1, sehingga di sini 100 dibagi 25 kali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya adalah 100 dibagi 25 4 kali 10 naik ke atas menjadi plus 5. Nah, itulah Kc. Nah, sekarang kita hitung Kp. Nah, sudah dapat rumusan tadi hubungan Kp dengan Kc, bahwa Kp itu adalah Kc kali R kali T pangkat delta N. Ya. Nah, sekarang kita lihat delta N. Cari delta N. Delta N itu adalah molekul di kanan. Molekul di kanan ini 2. Dikurang molekul di kiri. Di kiri ini 1 tambah 2. Berarti 3, sehingga delta N-nya adalah 2 kurang 3 min 1. Nah, R itu adalah konstanta ya, 0,082. T itu adalah suhu Kelvin, berarti derajat Celcius ditambahkan 273, sehingga hasilnya ini 503. Nah, sehingga kita masukkan angka Kc 4 kali 10 pangkat 5 kali R-nya 0,082
kali suhunya 503, pangkat delta N-nya adalah min 1. Nah, kemudian berapa? 0,082 dikali 503, hasilnya adalah, dihitung 4 kali 10 pangkat 5, ini kali 41. 41 pangkat min 1, berarti sama aja 1/41, atau 4 kali 10 pangkat 5, pangkat 5 ya, dibagi 41. Sehingga hasilnya adalah, ini saya udah hitung tadi, 9.756. Itulah harga KP ya. Hubungan KP dengan KC. Tadi ada dikatakan KP itu kadang sama dengan KC. Kapan KP sama dengan KC? Ya. Nah, tentu itu jika delta N-nya itu, delta N sama dengan 0. Ya, ibaratnya nih, KP sama dengan KC. Nah, R-nya misalnya ini tadi 0,082, suhunya 503. Tapi kalau delta N-nya 0, tentu ini hasilnya adalah, bilangan ini pangkatkan hasilnya tetap 1. KC kali 1, tentu KP sama dengan KC ya. KP akan sama dengan KC jika delta N-nya sama dengan 0. Kalau delta N-nya 0, sama aja jumlah molekul di kanan dengan molekul di kiri sama ya. Oke, itu penjelasan sederhana ya tentang hubungan KP dengan KC. Nah, semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.